Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama Fajar di sini. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas materi terbaru yaitu tentang protokol VTP, teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelumnya akan bagi teman-teman subscribe terlebih dahulu dan support channel ini agar saya sebagai pemateri di sini bisa lebih bersemangat untuk membuat konten. Oke, teman-teman langsung saja, tidak lama-lama langsung saja ke materinya. Oke teman-teman, apa itu VTP? VTP atau VLAN Tracking Protocol adalah protokol property milik Cisco yang berfungsi untuk mengenalkan atau mendistribusikan database VLAN ke seluruh switch dalam satu domain secara otomatis. Nah, jadi teman-teman, si VTP itu adalah eh, gimana caranya si saat switch yang saling terhubung itu teman-teman bisa bisa menyetingnya hanya dengan satu switch. Nah, jika misalnya teman-teman memilih 5 switch di sini, teman-teman bisa menyeting mode mana yang ingin teman-teman setting tanpa harus mendistract satu gitu teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu melakukan ke satu switch saja sehingga semuanya langsung beres gitu teman-teman begitu. Nah, di sini ada analogi sederhananya. Jadi gini, jika bayangkan jika teman-teman memiliki 50 switch dan ingin menambah satu VLAN baru tanpa VTP, teman-teman harus login ke 50 switch nih satu persatu. Nah, dengan VTP teman-teman cukup melakukan satu switch dan switchnya akan ikut terupdate. Jadi teman-teman, jadi analogi itu seperti lu ikut lu nambah gua nambah ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh tidak perlu pusing gimana sih cara eh menambah VLAN yang lain, yang ini hanya dengan, tapi dengan VTP ini teman-teman bisa hanya melakukan dengan satu saja, semua akan beres begitu teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi kedua itu fungsi VTP, yaitu fungsi VTP yang pertama itu efisiensi teman-teman, efisiensi administrasi, yaitu untuk memusatkan penambahan, penghapusan dan pengubahan nama VLAN. Jadi dengan efisiensi ini teman-teman hematlah waktu dan tidak perlu mengubah satu-satu begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada konsistensi VLAN teman-teman. Itu memastikan semua switch dalam jaringan memiliki daftar VLAN yang sama, ID dan nama ya. Jadi yang kedua ini konsisten lah teman-teman intinya. Jadi teman namanya itu jika yang di switch itu namanya ini, yang kalian juga akan namanya tetap ini dan tidak akan berubah-ubah gitu teman-teman. Yang ketiga itu sinkronisasi otomatis teman-teman, mengurangi resiko kesalahan pengetikan atau konfigurasi manual pada banyak perangkatan. Misalnya teman-teman takutnya tipe nih saking banyaknya gitu ya, jadi teman-teman tuh gak sadar nih mana tipenya nih. Nah, dengan fungsi BTP ini teman-teman hanya perlu satu, misalnya kalau ada satu yang menggunakan satu saja, jadi semuanya akan kembali lagi ke yang semula gitu teman-teman. Jadi tidak perlu takut mana yang tipenya itu dan pusing gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu di sini akan menjelaskan mode-mode dari VTP teman-teman. Jadi VTP itu teman-teman ada tiga mode utama yang menentukan peran switch tersebut. Nah, yang pertama itu ada mode server teman-teman. Nah, jadi mode server ini yang jadi si itu bisa membuat, mengubah dan menghapus VLAN ya. Jadi si server ini adalah pokoknya otak dari semua VLAN yang lain gitu teman-teman. Jadi si server ini adalah intinya teman-teman atau pucuknya teman-teman. Terus yang kedua ada mode klien. Jadi si klien itu yang intinya menerima saja lah, menerima apa yang diberikan oleh server gitu. Jadi sini tertulis juga, jadi si klien itu tidak bisa membuat atau menghapus pilihan sendiri, ya hanya menerima update dari server dan meneruskannya tuh begitu teman-teman. Nah, itu yang ketiga itu ada mode transparent, itu tidak ikut sinkronisasi. Switch ini bisa membuat pilihan sendiri tapi hanya lokal, ya hanya bertugas meneruskan paket VTP dari switch lainnya. Jadi teman-teman, si transparent itu fungsinya hanya sebagai jembatan saja, jembatan dari server ke klien begitu teman-teman. Jadi si transparan itu tidak akan ikut terkonfigurasi karena fungsinya itu hanya sebagai jembatan atau lewat si eh, jalan lewat konfigurasi lain gitu teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada cara kerja VTP. Jadi cara kerja VTP itu eh, di sini dituliskan cara bekerja berdasarkan konfigurasi revision number. Setiap kali ada perubahan pada server, misal tambah VLAN, nomor revisi ini akan naik misalnya dari satu menjadi dua. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah menambah si VLAN yang tertuliskan teman-teman begitu. Nah, di sini yang pertama tuh dituliskan juga switch server mengirimkan pesan summary advertisement melalui jalur trunking. Terus yang kedua tuh switch lain atau klien atau server lain menerima pesan tersebut dan membandingkan nomor revisinya.
Terus yang ketiga, jika nomor revisi yang diterima lebih tinggi dari yang ia miliki, switch akan mengupdate database VLAN-nya. Terus yang keempat, jika nomor revisi atau nama VLAN lebih rendah, informasi tersebut diabaikan. Catatan penting, agar VTP bekerja, switch harus berada dalam VTP domain yang sama, memiliki password yang sama, terhubung melalui jalur trunking. Ya, intinya teman-teman, jadi cara kerja VTP itu yang pertama tuh teman-teman harus mengkonfigurasi terlebih dahulu, yaitu dengan mode terang masing-masing switch. Lalu yang kedua, teman-teman tuh harus memastikan domain dan password yang masing-masing itu sama, teman-teman, gitu. Next di selanjutnya akan saya konfigurasi ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau pusing. Nanti saya akan coba konfigurasi teman-teman. Nah, di sini masuk ke materi selanjutnya, itu tentang kelebihan VTP. Kelebihan VTP itu yang pertama ada skalabilitas, yang itu sangat memudahkan pengelolaan jaringan skala besar. Terus yang kedua ada monitoring, memudahkan dalam melacak daftar VLAN yang ada di seluruh jaringan dari satu titik. Terus yang ketiga ada plug and play, yaitu switch baru yang diatur sebagai VTP. Klien akan langsung mendapatkan daftar VLAN tanpa perlu konfigurasi manual satu persatu, teman-teman, gitu. Terus yang selanjutnya adalah kekurangan dari VTP, teman-teman. Jadi si VTP itu meskipun membantu, VTP juga punya risiko besar, yaitu jika memasukkan switch bekas yang masih memiliki revision number lebih tinggi ke dalam jaringan, switch tersebut bisa menghapus seluruh pilihan di jaringan karena dianggap sebagai update terbaru. Oleh karena itu, pastikan selalu mereset revision number menjadi 0 sebelum memasang switch baru. Jadi teman-teman, jika switch teman-teman tuh sudah digunakan tuh udah ada revision numbernya, itu alangkah baiknya teman-teman tuh menghapus terlebih dahulu si revision numbernya, karena itu akan mempengaruhi ke konfigurasi pada switchnya, teman-teman, gitu. Itu hanya untuk kekurangan dari VTP, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini materi dari seputar VTP itu sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke topologi dan implementasi dari VTP tersebut, teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah masuk ke aplikasi tercinta kita, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, di sini teman-teman saya akan langsung melakukan konfigurasi gimana sih cara kerjanya si VTP ini, teman-teman. Yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah memasang switch, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan 4 switch saja, teman-teman, yaitu untuk satu server, satu satu transparan, dan dua untuk klien, teman-teman. Nah, di sini saya keluarkan. Di sini saya akan langsung sambungkan para server-server, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya hubungkan masing-masing switchnya. Langsung sekarang saya akan langsung melakukan mode trunking terlebih dahulu, teman-teman, ke masing-masing switch di sini, teman-teman. Oke, kita masuk ke switch pertama. Kita langsung enable konfigurasi terminal. Switch mode terang. Nah, oke, teman di sini sudah melakukan trunking. Nah, di sini teman-teman saya akan langsung cepat saja, dan saya akan langsung tunjukkan ketika sudah selesai, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan trunking pada masing-masing switchnya. Nah, selanjutnya di sini teman saya akan melakukan konfigurasi pada switch pertama, yaitu akan memasukkan mode server. Lalu yang kedua, di sini switch kedua akan masukkan mode transparan, dan ketiga akan masukkan mode client, teman-teman. Oke, kita langsung masuk di sini di switch pertama. Kita terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan langsung ketikkan VTP mode server, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, DPS mode VTP server, artinya si switch yang pertamanya sudah masuk ke mode server. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke domainnya, teman-teman, karena domain itu
semacam ruangan yang harus saling terhubung satu sama lain supaya PTP-nya itu bisa masuk lah, bisa terhubung. Ini PTP domainnya kayak akan kasih nama Yuta aja, PTP 6 Yuta, dan selanjutnya saya akan uh, masuk ke PTP passwordnya teman-teman. Untuk VTP passwordnya kita kasih nama 123 saja supaya lebih gampang diingat teman-teman. Nah, oke teman, di sini setting VTP sudah selesai. Untuk switch pertama, langsung kita masuk ke yang kedua, yaitu kita akan mengubah si switch kedua ini menjadi mode transparan teman-teman. Transparan. Transparan. Oke, di sini switchnya sudah masuk ke mode transparan. Langsung kita masuk ke domainnya teman-teman. PTP domain Yuta. Nah, di sini domain name release atau Yuta. Nah, kita di sini sudah menamai domainnya itu nama Yuta teman-teman. Langsung masuk ke tahap selanjutnya itu VTP mode VTP passwordnya teman-teman. Itu 123. Nah, di sini switch kedua juga sudah masuk ke mode transparan teman-teman. Maksudnya kita akan konfigurasi di yang switch ketiga teman-teman. Di sini kita langsung ketikkan saja VTP mode client teman-teman. Client. Oke, setting device VTP client sudah. Langsung lanjut kita masuk ke domain teman-teman. VTP domain kita. Oke, di sini sudah masuk ke domainnya. Lanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu VTP password ya teman-teman. Oke, di sini sudah disetting juga. Selanjutnya ke switch selanjutnya, ke switch keempat. VTP mode client. Langsung VTP domain. Selanjutnya masuk ke VTP password. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi VTP-nya ke masing-masing switch. Nah, tahap selanjutnya di sini saya akan coba memasangkan VLAN di switch ke satu, lalu kita lihat reaksi di VLAN kedua, ketiga, dan keempatnya teman-teman. Apakah akan terhubung atau tidak? Dan di sini kita akan langsung saja masukkan VLAN-nya, yaitu VLAN 100. Untuk namanya kita akan kasih nama Messi. Lalu yang kedua VLAN yang kedua itu VLAN 200. Di sini saya kasih nama Suarez. Lalu untuk VLAN ketiga itu VLAN 300, saya akan kasih nama Neymar. Nah, di sini VLAN sudah masuk ya. Di sini kita akan coba cek dulu di do show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat di sini VLAN-nya sudah masuk. Nah, ini yaitu di switch pertama nih. Kita lihat di switch kedua. Do show VLAN brief. Nah, di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena si switch kedua itu adalah mode transparan. Jadi mode transparan itu hanya sebagai penghubung atau jembatan untuk VLAN server ke VLAN klien. Nah, kita lihat di VLAN klien teman-teman, apakah masuk. Nah, lihat teman-teman di sini VLAN-nya masuk dari VLAN server ke VLAN klien. Kenapa bisa terjadi? Karena si klien ini sudah menerima data dari si server teman-teman di sini. Nah, jadi otomatis si switch ketiga ini menerima VLAN dari switch pertama begitu teman-teman gitu. Nah, kita lihat juga di VLAN di switch keempat apakah sama.
Nah, sama ya teman-teman, di sini filenya masuk, ada Messi, Suarez, Neymarnya sudah masuk nih. Artinya apa? Artinya VTP, konfigurasi VTP ini sudah berhasil dilakukan teman-teman. Nah, jadi intinya di si server ini telah berhasil menjadi otak lah, otak untuk konfigurasi, dan si klien ini sudah menerima data-data dari si otak si server ini teman-teman begitu. Sementara untuk si transparan ini telah bekerja dengan baik, yaitu dengan menjadi jembatan antara server dan klien begitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini materi minggu ini telah berhasil saya sampaikan. Oke, mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin perkataan saya yang berlebat, dikarenakan di sini saya juga masih belajar dan saya mencoba yang terbaik di sini teman-teman. Oke, terima kasih. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye.